Oke, tutorial kita di minggu ini kita akan membahas dan mempraktekkan mengenai salah satu bentuk stitch ya di dalam crochet, yaitu ribbing stitch. Ribbing dalam bahasa Indonesia berarti ejekan. Sepertinya tidak cocok ya kalau diartikan seperti itu. Tapi kalau kita lihat nih, definisi untuk ribbing itu sendiri dalam kata benda itu merupakan struktur atau pola keniting seperti tulang rusuk ya bentuknya yang ada pada sweater. Itu biasanya berbentuk kerutan juga ya, tulang rusuk atau kerutan gitulah. Biasanya dia ada di bagian leher, terus bagian manset. Nah, yang buat di tangan ujung ini ya, atau di keliman yang bagian bawah. Ini kalau ribbing stitch ini bersifat melar ya atau elastis. Tapi di dalam crochet kita juga bisa membuat pola seperti ini ya guys. Dan hasilnya juga tentulah mirip dengan yang ada dalam knitting. Hanya cara membuatnya aja yang beda. Oke, kalau ribbing stitch memiliki ini kalau kita ketik ribbing stitch ya, itu memiliki arti jahitan berusuk. Kalau kita lihat hasil dari ribbing stitch itu sendiri memang seperti ini ya, bentuknya seperti susunan tulang rusuk ya guys, bergaris-garis dan memiliki ruas-ruas. Oke, di dalam crochet itu sendiri ada beberapa model ribbing stitch yang dapat kita buat ya. Aku di sini akan membahas mengenai 4 tusuk dasar, pattern dasar ya dari ribbing stitch di dalam crochet ya. Nah, setelah kita mengenal dan bisa membuat 4 model dasar ini, kalian bisa mengkombinasikannya dari keempat model tersebut. Jadi kita cukup mengenal dasarnya aja. Oke guys. Oke, untuk ribbing stitch yang pertama kita akan membuat dengan menggunakan back loop slip stitch. Oke, kita langsung lihat gimana cara membuatnya. Check this out. Ya, untuk pertama-tama kita buat chain dulu sepanjang dengan yang dibutuhkan ya, panjang chainnya. Selanjutnya setelah membuat chain, kita akan membuat slip stitch di setiap lubang chain yang sebelumnya kita buat ya. Kita buat slip stitchnya ya. Oke, untuk row selanjutnya kita akan buat slip stitch tapi di back loopnya. Back loop di slip stitch yang sebelumnya kita buat ini ya, di row sebelumnya kita buat sekarang di row yang ketiga, di row yang selanjutnya, yaitu membuat slip stitch di back loop ya, di back loop bukan di depannya ya, bukan di front loop, di back loop slip stitch yang row sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ulang pola yang sebelumnya, membuat back loop slip stitch di setiap row yang sebelumnya, berulang terus hingga mencapai row yang dibutuhkan ya. Oke guys, inilah hasil dari
inilah hasil ribbing stitch menggunakan back loop slip stitch. Ini untuk model yang pertama ya. Selanjutnya kita akan masuk ke ribbing stitch yang kedua. Oke guys, untuk ribbing stitch yang kedua kita akan membuat dengan menggunakan back loop single crochet. Ya, sebelumnya menggunakan back loop slip stitch, sekarang yang kedua menggunakan back loop single crochet. Oke, kita lihat videonya, check this out. Ya, seperti biasa, pertama kita akan membuat pondasi chain dengan panjang sesuai kebutuhan. Oke, di row selanjutnya kita buat full single crochet di sepanjang chain yang sebelumnya kita buat. Oke, untuk row yang selanjutnya atau row yang kedua, kita akan membuat back loop single crochet. Ya, jadi kita membuat single crochetnya di setiap back loop pada row yang sebelumnya. Ya, untuk row-row selanjutnya kita tinggal mengulang pola ya guys. Jadi setiap diputar balik row selanjutnya kita membuat single crochet di back loop pada stitch yang ada di row sebelumnya. Kalian ulangi terus pola hingga mencapai ketinggian row yang diinginkan. Oke guys, inilah hasil ribbing stitch menggunakan back loop single crochet. Oke, untuk ribbing stitch yang selanjutnya kita akan membuat menggunakan back loop half double crochet. Ya, bedanya tusuknya ini ya guys, yang digunakan sebelumnya slip stitch, terus single crochet, dan sekarang kita akan buat half double crochet. Jadi dia agak lebih tinggi dibandingkan slip stitch dan single crochet yang sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Check this out. Oke, seperti biasa kita buat chain dengan panjang sesuai yang dibutuhkan. Ya, setelah membuat chain, kita lanjutkan dengan membuat half double crochet sepanjang chain yang sebelumnya. Setelah selesai untuk row yang pertama, kita lanjut row yang kedua. Kita akan mulai membentuk si ribbingnya, yaitu membuat half double crochet di setiap back loop pada row yang pertama tadi ya. Jadi membuat back loop half double crochet. Ya, selanjutnya kita ulangi pola seperti biasa, lanjutkan pola terus mengulang membuat back loop half double crochet pada setiap stitch pada row-row sebelumnya hingga mencapai ketebalan atau ketinggian row yang diinginkan. Oke guys, inilah hasil dari ribbing stitch menggunakan back loop half double crochet. Oke, untuk ribbing stitch yang terakhir nih, yang keempat, kita akan membentuknya dengan menggunakan ini ya, variasi antara back post double crochet dan front post double crochet. Kenapa kita tidak menggunakan back loop? Karena kalau untuk double crochet ini dia
lebih ini ya, tinggi stitchnya itu terlalu tinggi. Jadi kalau kita menggunakan back loop nanti tingkat keelastisan untuk si ribbing stitchnya ini tidak akan terbentuk ya. Jadi kita akan seling menggunakan back post dan front post dari si double crochet itu. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Check this out. Ya, seperti biasa kita buat dulu chain dengan panjang sesuai kebutuhan. Oke, setelah membuat chain, kita akan buat double crochet di sepanjang chain yang sebelumnya kita buat. Ya, untuk row yang kedua selanjutnya kita akan mulai membentuk si ribbing stitchnya. Ya, pertama kita buat dulu pondasi 3 chain. Ya, selanjutnya kita akan mulai membuat front post double crochet. Selanjutnya setelah front post kita akan seling dengan membuat back post double crochet. Selanjutnya lagi kita seling dengan front post, lalu back post, front post, dan back post. Diulang terus ya guys hingga mencapai akhir row-nya. Ya, untuk row selanjutnya setelah diputar balik ya, kita buat campuran antara front post dan back postnya itu mengikuti alur yang row sebelumnya ya guys. Jadi sebelumnya kita ini bawahnya kan front post, nah kita di atasnya juga akan membuat front post, lalu back post, front post, back post. Jadi dia memanjang alurnya sesuai dengan row-row sebelumnya. Di bawahnya front post, atasnya pun front post, bawahnya back post, atasnya pun back post, begitu seterusnya ya guys. Oke, kalian ulang terus polanya hingga mencapai ketinggian row yang diinginkan. Oke guys, inilah hasil akhir dari ribbing stitch menggunakan campuran dari back post dan front post double crochet. Ya, kesimpulannya jadi kita bisa lihat ya guys, untuk back loop slip stitch dia memang memiliki kerapatan yang sangat rapat ya, tapi dia memiliki tingkat elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan yang ketiganya ini ya. Jadi kalau untuk tingkat keelastisannya, ini si slip stitchnya, back loop slip stitch ini dia menang ya guys, unggul. Kalau untuk yang back loop single crochet, dia lumayan masih memiliki tingkat elastisitas yang cukup baik ya. Kalau untuk yang back loop half double crochet, dia tingkat elastisnya ini lumayan cukup berkurang ya guys, dibandingkan yang single crochet, apalagi yang slip stitch ya. Makanya kalau untuk double crochet kita tidak bisa bekerja di back loopnya,
Karena kalau membuat back loop sebelumnya itu tingkat elastisitasnya tidak akan ada sama sekali. Makanya kalau untuk double crochet kita menggunakan campuran antara back post double crochet dan front post double crochet. Ya, jadi kesimpulannya untuk membuat ribbing stitch dalam crochet kita sebenarnya cukup bekerja bekerja di dua tempat ya. Untuk model yang pertama kita bekerja pada loop setiap stitch, dan satu lagi bekerja di post setiap stitchnya. Nah, tapi kalau untuk post itu kita biasanya menggunakan stitch yang memiliki tingkat ketinggian lebih seperti double crochet, triple crochet, dan seterusnya ya guys. Kalau untuk yang bekerja di post, kalau kita bekerja di loop, itu tingkat keelastisannya itu akan berkurang. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kita bertemu lagi di next video selanjutnya. See you.